Bab 2161. Yang lain dengan cepat memberi jalan bagi Lukas. Saat dia mendekati Melody, bisikan-bisikan itu mulai terdengar lagi. Cek, Melody pasti menggunakan ramuan cinta pada Tuan Lukas. Kalau tidak, mengapa dia memilihnya padahal dia bisa bersama Nona Stella? Diamlah. Kita, para pekerja rendahan, tidak akan pernah mengerti pikiran orang kaya. Aku ingat betul pernah mendengar bahwa Tuan Lukas dan Nona Stella tumbuh bersama, jadi mereka pasti kekasih masa kecil. Bagaimana Melody tiba-tiba bisa menjadi bagian dari cerita ini? Cek, aku bergidik membayangkan taktik licik apa yang dia gunakan untuk menjadi istri Tuan Lukas. Melody memang sudah tidak disukai oleh yang lain, dan kunjungan Lukas yang sering untuk membantunya hanya menambah sedikit rasa iri di antara kelompok tersebut. Tuan Lukas pasti datang lagi untuk membantu Melody, kan? Dia mungkin hanya akan mendapat teguran ringan. Semua orang berasumsi Lukas ada di sana untuk membantu meredakan masalah bagi Melody. Apa yang kamu? Sebelum Melody menyelesaikan kalimatnya, Lukas berjalan pergi, berhenti di depan Stella. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Tanya Lukas dengan suara berat. Stella mengangkat kepalanya dengan terkejut sekaligus senang. Dia tidak menyangka Lukas akan mencarinya. Stella bisa merasakan tatapan kecewa Melody padanya, yang justru membuatnya semakin senang. Dia menegakkan tubuhnya. Lukas, kau di sini. Ini, bukan masalah besar. Aku sedikit salah paham dengan Melody. Mungkin aku melakukan kesalahan, jadi dia tidak mau berbicara denganku. Tapi tidak apa-apa, aku akan berbicara dengannya nanti, dan semuanya akan baik-baik saja. Stella menjelaskan dengan lembut, mencoba menyampaikan rasa kompromi. Namun, para anggota kru, melihat bahwa Lukas tidak secara eksplisit mendukung Melody, mulai dengan lantang menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka melontarkan berbagai macam deskripsi negatif kepada Melody, menyebutnya sombong, tidak sopan, dan delusi. Semua orang sepakat bahwa film itu akan benar-benar gagal jika mereka tidak mengeluarkan orang seperti Melody dari jajaran pemain. Saya sudah berkecimpung di industri perfilman selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat aktris utama bersekongkol melawan aktris pendukung di lokasi syuting. Hal terpenting bagi seorang aktor adalah pekerjaan, dan orang seperti dia ditakdirkan untuk tidak akan sukses di industri ini. Meskipun kata-katanya tampak adil dan objektif, Melody ingat dengan jelas bahwa orang ini pernah dimarahi oleh Son di depannya karena ceroboh. Dia merasa terhina dan menyimpan dendam terhadapnya sejak saat itu. Insiden itu terjadi karena kecerobohannya sendiri, yang mengakibatkan adegan tersebut sia-sia. Meskipun mereka berdua telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, Son, yang dikenal serius dalam pembuatan film, tidak ragu untuk memarahinya ketika terjadi kesalahan. Namun, orang tersebut mengira itu adalah kesalahan Melody. Jauh di lubuk hatinya, Melody tahu bahwa sejak hari itu, sang pembuat film menyimpan dendam, ingin membalas dendam padanya. Namun, dalam hal akting, dia yakin tidak ada yang bisa digunakan orang itu untuk melawannya, terutama karena dia tidak merasa bertanggung jawab atas kesalahan sebelumnya. Tanpa diduga, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melampiaskan kekesalannya padanya. Stella menundukkan kepala, tampak semakin sedih tetapi enggan mengungkapkannya agar tidak terlihat lebih menyedihkan. Melody merasakan kepahitan di hatinya, seperti seseorang menumpahkan jus lemon di dadanya. Sayangnya, dia tidak berhak mempertanyakan apapun. Bab 2162. Lukas mungkin tidak bermaksud mengatakan apa yang dia katakan tadi. Ini konyol. Sebaiknya dia langsung saja bicara terus terang kalau dia tidak percaya padaku. Setidaknya aku tidak akan terus berharap. Kenapa dia harus begitu kejam? Kenapa dia memilih untuk berpihak pada wanita lain saat aku sangat membutuhkannya? Pikir Melody. Dia mengepalkan tinjunya, berusaha mati-matian mengendalikan emosinya. Jangan hiraukan dia. Dia pasti akan dihukum jika dia salah. Tidak ada gunanya menangisi orang seperti dia, kata Lukas tanpa melirik Melody sedikitpun. Seseorang sepertiku. Melody merasa ucapan itu ironis. Mengapa dia membuat seolah-olah aku orang asing baginya? Dia teringat bagaimana Lukas memeluk dan menghiburnya tadi malam, mengatakan bahwa dia percaya padanya dan akan menyelesaikan masalah itu untuknya. Namun,
Pada saat itu, dia mengubah sikapnya, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan wanita itu. Melody menghela napas panjang sebelum tersenyum merendah karena betapa naifnya dia. Dia terlalu cepat menerima kata-kata Lukas begitu saja. Dia tidak tahu bahwa kata-kata itu hanya diucapkan sambil lalu, dimaksudkan untuk menghibur seorang wanita yang sedang dalam kesusahan. Jika dia bisa menghiburku seperti itu kemarin, maka dia bisa menghibur wanita lain dengan cara yang sama hari ini. Oh Melody, betapa bodohnya kau. Hanya kau yang menganggap peran ini serius. Sebaiknya kau sadar atau kau akan celaka. Pikir Melody dalam hati. Yang lain juga mulai berdiskusi pelan-pelan ketika melihat apa yang terjadi, merasa bahwa Melody sudah tamat karena bahkan Lukas pun tidak mendukungnya. Sudah kukatakan sebelumnya, hanya dengan melihat mereka, Tuan Lukas dan Nona Stella kita adalah pasangan yang sempurna. Melody bahkan tidak mendekati Nona Stella. Dia tidak memiliki kualifikasi atau latar belakang keluarga yang baik. Keluarga Rivera benar-benar di luar jangkauannya. Tidak semua Cinderella bisa menikahi seorang pangeran. Meskipun Melody sedih mendengarnya, dia tidak membantah, apa yang mereka katakan memang ada benarnya. Lagi pula, mereka hidup di dunia nyata. Itu kesalahannya karena terlalu menganggap serius segala sesuatu. Sebelum Lukas datang, Melody masih memiliki sedikit kekuatan untuk mempertahankan pendiriannya. Namun, sikap Lukas yang memihak Stella adalah pukulan terakhir yang membuat Melody menyerah. Dia tidak ingin bertarung lagi, apapun yang orang lain katakan tentangnya. Lagi pula, apa gunanya? Cek, aku sudah menunggu dia membuat kesalahan sejak hari pertama dia bergabung dengan kru. Akhirnya, kesabaranku membuahkan hasil. Wanita berkacamata itu menaikkan kacamatanya dan tampak sangat bangga. Yang lain tak kuasa bertanya padanya, bagaimana kau tahu sifat aslinya? Awalnya, aku hanya mengira dia agak dingin dan acuh tak acuh. Tapi dia adalah pemimpinnya, jadi wajar jika dia tidak banyak berinteraksi dengan kami para pekerja biasa. Bagaimanapun, dia tidak tampak seperti orang jahat. Sayangnya, kau sama sekali tidak mengerti tentang mengetahui sifat asli seseorang. Wanita berkacamata itu memutar matanya, dan menjadi pusat perhatian di sekitarnya justru semakin memicu kegembiraannya. Dia bahkan tidak mau membelikan kita secangkir kopi. Bukankah itu bukti yang cukup betapa pelitnya dia? Tapi itu bisa dimaklumi. Lagi pula, dia kan pendatang baru di industri ini, bisik seseorang. Wanita berkacamata itu mendengar percakapan tersebut dan langsung membalas dengan lantang, Nona Stella mentraktir kita semua dengan pesta besar saat syuting pertamanya. Saat itu, bukankah dia juga pendatang baru? Ya, ini bukan soal mentraktir kita, tapi soal sikap Melody. Dia tidak berniat berinteraksi dengan kita, para pekerja biasa. Bukankah itu karena dia menganggap kita lebih rendah darinya? Suaranya semakin keras, dan bahkan Lukas pun menatapnya dengan tajam. Bab 2163. Wanita berkacamata itu sangat haus akan perhatian. Lukas tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat tampan. Bahkan setelah bertahun-tahun berkecimpung di industri hiburan, dia belum pernah melihat pria sesempurna itu. Tenggelam dalam pikirannya, ia tersipu dan bahkan berfantasi tentang kemungkinan bahwa Lukas mungkin tertarik padanya. Meskipun ia tidak semuda dan secantik Stella, ia memiliki pesona kewanitaan tersendiri. Namun, tatapan yang diberikan Lukas padanya sangat dingin, bahkan sedikit bernada meremehkan. Kenapa dia menatapku seolah ingin membunuhku? Bukankah seharusnya dia senang karena aku menjelek-jelekkan Melody? Dia tidak menyukainya, kan? Atau aku salah paham? Setelah meremehkannya, Lukas tidak lagi memperhatikannya. Melody perlahan mulai terbiasa dengan tatapan jijik orang-orang di sekitarnya. Dia telah menjadi bahan olok-olok sebagai wanita yang secara terbuka ditinggalkan oleh Lukas. Terlepas dari bukti apapun, mereka tidak akan pernah percaya bahwa dia dijebak. Percuma saja, dia tidak ingin mencari kebenaran lagi. Mungkin lebih baik dia pergi jika bisa. Mungkin dia memang tidak ditakdirkan untuk menjadi bagian dari produksi ini. Berbagai insiden kacau terjadi sejak dia mengambil peran ini. Melody bukanlah robot tanpa hati, dia mampu merasa lelah. Dia berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia tetap jujur pada dirinya sendiri,
fokus pada aktingnya, dan memainkan perannya dengan baik. Namun, ketika dia tiba di lokasi syuting, dia menyadari bahwa kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Sekalipun dia tidak melakukan apapun, orang-orang tetap akan salah mengira dialah pelakunya. Dia teringat para penggemar yang sebelumnya menyemangatinya. Bisakah dia benar-benar bertahan melewati semua ini? Atau mungkinkah dia memang tidak layak dikagumi siapapun? Melody mendapati dirinya terjebak dalam pusaran emosi yang aneh. Di satu sisi, dia ingin menghargai kebaikan orang lain, namun di sisi lain, dia merasa tidak pantas menerimanya. Aku tidak ada urusan di perusahaan hari ini, jadi aku datang untuk melihat bagaimana perkembangan filmnya. Kenapa Son belum datang juga? Lucas mengamati kerumunan orang tetapi tidak dapat menemukan Son. Sesuatu yang buruk terjadi di lokasi syuting kemarin, dan baik sutradara maupun produser sedang membantu polisi dalam penyelidikan. Kami menerima pesan darinya tadi, yang mengatakan mungkin ada kemajuan yang signifikan. Namun, kami belum melihat mereka, tetapi mereka mungkin sedang dalam perjalanan, jelas Stella dengan lembut. Stella, yang tampak rapuh, tetap tenang. Dia yakin bahwa mereka tidak akan dapat menemukan bukti apapun. Jika tidak, Son tidak akan berani berlama-lama dengan Lucas di lokasi syuting. Kalian sebenarnya tidak seefisien itu, iya. Aku jadi khawatir dengan kru produksi ini, ujar Lucas dengan santai. Meskipun nadanya terdengar ringan, tetap saja membuat merinding orang-orang yang mendengarnya. Biasanya kami sangat efisien, tapi ini hanya karena insiden tak terduga ini. Stella memulai, tetapi Lucas memotongnya dan malah bertanya apakah dia punya tisu. Kalian para aktris selalu membawa tisu, kan? Jadi, apakah kalian punya tisu? Menyadari bahwa Lucas sedang berbicara kepadanya, Stella merasakan gelombang kegembiraan. Jelas sekali Lucas tidak punya kebiasaan membawa tisu bersamanya. Fakta bahwa Lucas bersedia menggunakan tisu miliknya adalah pertanda baik, membawa mereka selangkah lebih dekat dalam hubungan mereka. Bab 2164. Selain itu, Melody ada di sana, namun Lucas tidak meminta tisu padanya. Sebaliknya, dia pergi ke Stella. Jelas sekali siapa yang lebih disukainya, dan siapa yang tidak. Ya, aku punya. Stella hendak mengambil tisu ketika dia berhenti, berpura-pura sedikit malu sambil menoleh ke arahnya. Oh, Lucas, aku hampir lupa Melody juga ada di sini. Lucas, bukankah lebih baik jika kau menggunakan tisu Melody? Dia sengaja melirik Melody, yang mengamati semuanya dengan dingin. Stella sengaja melangkah mundur ke arah Lucas, tampak sedikit ketakutan saat bertatap muka dengan Melody. Melody sangat ingin menertawakan tingkah Stella. Akting Stella di depan Lucas bahkan lebih baik daripada saat menghadap kamera. Sebagai respons terhadap tindakan Stella, Lucas melirik Melody tetapi tidak menatap matanya. Aku minta tisu. Berikan saja padaku, kata Lucas dengan nada tenang. Karena yakin Melody sudah tidak disukai lagi, Stella merasa semakin menang. Baiklah, tunggu aku di sini. Tasku tidak ada bersamaku sekarang. Aku akan mengambilkannya untukmu. Lucas mengangguk, menandakan bahwa dia akan menunggu di sana. Stella, menahan kegembiraannya yang meluap, pergi mengambil tisu. Yang lain secara otomatis memberi ruang padanya, menciptakan jalan baginya untuk mengambil tasnya. Aktris biasanya membawa tas besar, berisi berbagai barang mulai dari riasan hingga pakaian cadangan. Stella tidak terkecuali. Merek yang disukainya saat itu adalah merek yang sama yang sering dipakai Lucas. Lucas lebih menyukai pakaian sederhana dan berkualitas tanpa logo yang mencolok. Dalam upaya menarik perhatian Lucas, Stella sengaja membeli pakaian dari merek tersebut. Sesekali, ia akan mengenakan satu atau dua pakaian yang serasi, memberikan bahan gosip bagi majalah-majalah. Aktris papan atas di industri ini terlihat mengenakan pakaian seragam dengan putra sulung keluarga Rivera. Akankah ada lonceng pernikahan menjelang akhir tahun? Ungkapan kasih sayang yang sederhana, semua mata tertuju pada Stella Liebeck. Seorang bintang wanita lain dikabarkan bertunangan dengan keluarga kaya. Judul berita seperti ini kadang-kadang muncul, dan Beatrice akan mengurus majalah-majalah semacam itu ketika dia melihatnya. Dia mengerti bahwa mengingat status Stella,
majalah-majalah itu tidak akan berani menerbitkan gosip murahan seperti itu tanpa persetujuannya. Hal itu jelas menunjukkan bahwa Stella berusaha menyebarkan rumor tentang hubungannya dengan Lucas. Karena itu, Beatrice berpikir dia akan membantah gosip tersebut. Lagi pula, tidak sembarang orang bisa menikah dengan keluarga Rivera. Bahkan, dia berpikir Stella seharusnya bercermin. Stella tidak tahu bagaimana ia telah menyinggung perasaan Beatrice, dan ia juga tidak mengerti mengapa wanita tua itu sangat tidak menyukainya. Meskipun ia berusaha menyenangkan Beatrice dengan mengirimkan hadiah pada acara-acara perayaan, ia tidak pernah menerima ucapan terima kasih dari wanita tua itu. Aku mungkin sudah menjadi istri Lucas sekarang jika bukan karena campur tangan wanita tua itu, pikir Stella. Sayangnya, Stella tidak akan pernah mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan sejak awal. Beatrice tidak akan pernah mengizinkan seorang wanita yang akan mengeksploitasi cucunya untuk publisitas masuk ke dalam keluarga. Lagi pula, bagaimana mungkin wanita seperti itu benar-benar mencintai Lucas? Sungguh terlalu rendah bagi Stella untuk mencoba mengikat keluarga Rivera dan Lucas dengan gosip semacam itu. Beatrice telah melihat semuanya sepanjang hidupnya. Dia adalah sosok yang cerdik, jadi apakah Stella benar-benar berpikir bahwa wanita tua itu tidak menyadari kepura-puraannya? Terutama ketika Stella terus-menerus menggunakan taktik picik, yang menurut Beatrice sangat tidak pantas. Baru setelah Melody muncul, Beatrice akhirnya menemukan menantu perempuan yang menurutnya cukup baik untuk keluarga. Bahkan, Melody adalah wanita yang selama ini ia bayangkan untuk Lucas. Beatrice tidak membutuhkan menantu perempuannya berasal dari keluarga bangsawan, atau menjadi sosok yang luar biasa. Yang ia inginkan hanyalah menantu perempuannya bijaksana, baik hati, dan benar-benar menyayangi Lucas. Meskipun Lucas dan Melody mengalami pasang surut dalam hubungan mereka, cara mereka saling memandang menunjukkan bahwa mereka benar-benar saling mencintai dan peduli. Bab 2165. Beatrice telah hidup di bumi lebih lama daripada kaum muda, jadi dia cukup yakin dengan penilaiannya terhadap orang lain. Stella segera berlari untuk mengambil tasnya sendiri. Asistennya tidak ada di sekitar, dan dengan tas sebesar itu, agak sulit untuk menemukan sebungkus kecil tisu. Lucas menghampirinya ketika melihatnya sedang menggeledah tas itu. Stella mengira dia akan membantunya, jadi dia tersenyum untuk meyakinkannya. Tunggu sebentar, Lucas. Asistenku biasanya membantuku mengatur tas. Aku tidak tahu di mana dia meletakkan tisu, jadi agak sulit menemukannya. Tapi jangan khawatir, aku tahu ada sebungkus tisu di tasku. Aku akan segera menemukannya. Lucas memperhatikannya, dan sementara Stella menundukkan kepala, dia meraih dari belakangnya dan mendorong tas itu sedikit. Tas itu, yang sudah berat, menjadi agak sulit dikendalikan bagi Stella, dan dengan gerakan tiba-tiba itu, seluruh tas jatuh ke tanah. Barang-barang berserakan di mana-mana, dan Stella terkejut. Dia hendak berjongkok untuk mengambil barang-barang itu ketika tiba-tiba terdengar suara terkejut dari sekitarnya. Kalian lihat itu. Pakaian di dalam tas Nona Stella, yang terekam kamera pengawasan hari itu. Bukankah itu sama dengan pakaian Melody? Seseorang dengan jeli melihat bahwa pakaian yang sama dengan milik Melody telah jatuh dari tas Stella. Senyum tipis muncul di bibir Lucas, ini persis efek yang diinginkannya. Hei, kau benar, bukan hanya warnanya, tapi modelnya juga persis sama. Kalau aku ingat betul, Nona Stella dulu tidak pernah memakai pakaian seperti ini, kan? Menurut kalian bagaimana? Para anggota kru saling bertukar pandangan curiga. Stella selalu menyukai gaya yang cerah dan glamor, tidak pernah memilih warna yang sederhana dan kalem. Bagaimana mungkin pakaian yang identik dengan milik Melody, yang sederhana dan tanpa hiasan, bisa berada di dalam tasnya? Apakah menurutmu mungkin orang dalam rekaman pengawasan itu sebenarnya bukan Melody? Lagi pula, dia terus bersikeras bahwa dia tidak melakukannya. Beberapa orang mulai ragu-ragu. Lagi pula, rekaman pengawasan dari hari itu menangkap pakaiannya tetapi gagal menunjukkan wajah orang tersebut. Orang itu sangat berhati-hati, dengan terampil menghindari kamera apapun yang dapat menangkap wajahnya, dan dia bahkan mengenakan masker. Stella mulai panik mendengar diskusi-diskusi yang terjadi di sekitarnya.
Dia sama sekali tidak tahu bagaimana pakaian itu bisa berada di dalam tasnya. Dia ingat betul meninggalkannya di ruang ganti di rumah. Yang lebih menakutkannya adalah kemungkinan Lukas mulai meragukannya setelah mendengar diskusi tersebut. Dia segera berjongkok dan buru-buru mengumpulkan semua barang yang berserakan kembali ke dalam tasnya. Sambil melakukan itu, Stella dengan canggung menjelaskan kepada Lukas, "Tunggu, Lukas. Aku mungkin kehabisan tisu, jadi aku akan mencari di tempat lain." Ups, semuanya jatuh. Hah, dari mana asal pakaian ini? Kelihatannya familiar sekali. Aneh sekali. Bagaimana pakaian ini bisa jatuh dari tasku? Ini pasti bukan milikku. Stella menggenggam pakaian itu erat-erat, mengangkatnya, dan mengamati sekelilingnya. Apakah salah satu dari kalian tidak sengaja menjatuhkan pakaian ke dalam tasku? Resleting tasku tadi tidak tertutup. Mungkin seseorang secara tidak sengaja menaruh pakaiannya di dalam tasku. Bab 2166. Alasan Stella terdengar dipaksakan dan lemah. Siapa yang akan secara acak dan tidak sengaja memasukkan pakaian seperti itu ke dalam tasnya? Apalagi, tas itu jelas-jelas tertutup beberapa saat yang lalu. Selain itu, tasnya berada di bawah pengawasan ketat asistennya, sehingga mustahil bagi seseorang untuk dengan santai memasukkan sesuatu ke dalamnya tanpa sepengetahuannya. Stella langsung mengalihkan kesalahan kepada asisten mudanya yang baru saja keluar dari kamar mandi, sambil berkata, "Kamu di mana? Bukankah sudah kubilang untuk mengawasi tasku? Seseorang memasukkan sesuatu ke dalam tasku, dan kamu sama sekali tidak menyadarinya. Bagaimana bisa kamu begitu ceroboh? Apakah matamu hanya untuk pamer?" Asisten muda itu tampak kesal dan agak tersinggung, bertanya-tanya apa kesalahannya. "Tas itu jelas tidak dirusak. Nona Stella, saya sudah di sini mengawasi tas Anda. Saya hanya pergi ke kamar mandi selama 2 menit, dan tidak ada yang menyentuh tas Anda, apalagi memasukkan pakaian itu ke dalamnya. Mungkinkah Anda memasukkan pakaian Anda sendiri ke dalam tas Anda?" Asisten muda itu menyuarakan apa yang dipikirkan semua orang karena itu tampaknya satu-satunya penjelasan yang masuk akal. "Kau dengar itu? Mungkin saja Nona Stella yang ada di rekaman pengawasan. Astaga, kita tidak pernah tahu niat sebenarnya seseorang. Aku penasaran apa yang Melody dan Nona Tracy lakukan sampai membuatnya sangat tersinggung hingga ia secara aktif menyakiti mereka. Apa yang perlu dipertanyakan? Dia mungkin takut mereka akan melampauinya dan kehilangan statusnya sebagai aktris utama. Cek, dia aktris yang hebat. Dia bahkan berpura-pura membela Nona Melody. Padahal sebenarnya dia tidak hanya menyerang Nona Tracy tetapi juga menjebak Nona Melody. Baru 10 menit yang lalu, kelompok orang yang sama dengan nada merendahkan menuduh Melody, dan Stella digambarkan sebagai malaikat sempurna di mata mereka. 10 menit kemudian, keadaan berbalik. Satu persatu, mereka mengalihkan tuduhan mereka kepada Stella, yang menjadi tersangka utama di mata mereka. Stella berdiri terpaku di tempatnya, tubuhnya tegang. Dia tidak tahan membayangkan bagaimana Lukas akan bereaksi terhadap kata-kata itu. Saat makan bersama sebelumnya, dia dengan antusias menceritakan kisah tentang Melody kepadanya. Saat itu, Melody adalah tersangka utama. Namun, dengan perubahan keadaan, Stella menjadi tersangka utama. Oh, tidak. Apa yang akan Lukas pikirkan tentangku sekarang? Pikirnya panik. Situasinya semakin memburuk. Para anggota kru sangat oportunis, dan begitu mereka merasakan perubahan situasi, mereka langsung menyerang Stella. Wanita berkacamata itu juga panik. Pakaian yang jatuh dari tas Nona Stella memang identik dengan yang dikenakan Melody dalam rekaman pengawasan. Dia baru saja dengan penuh semangat menjelaskan betapa buruknya Melody, tetapi karena situasinya berubah, dia dengan gugup bertanya kepada Stella, "Nona Stella, bagaimana pakaian ini bisa ada di tas Anda? Apakah seseorang mencoba menjebak Anda?" Maksudnya cukup jelas. Dia bertekad untuk mengalihkan kesalahan kepada Melody. Jika tidak, dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Melody mengamati para anggota kru dengan dingin. Sebelumnya, mereka mengkritik Melody tanpa henti, lalu tanpa pikir panjang mereka mengalihkan kesalahan kepada Stella. Mereka lebih mirip sekumpulan domba oportunis daripada yang lain. "Ya, kau benar. Pasti ada yang menjebakku. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin pakaian ini tiba-tiba muncul di tasku? Aku tidak memasukkan pakaian apapun ke dalam tasku saat meninggalkan rumah pagi ini. Coba pikirkan, jika aku tersangkanya, mengapa aku memasukkan pakaian yang sama ke dalam tasku seperti ini? Bab 2167. Mengapa aku harus membawa pakaian ini ke lokasi syuting agar kalian semua melihatnya? Kata-kata Stella terdengar logis, dan para anggota kru mulai ragu lagi. Haruskah mereka membela Melody atau Stella? Wanita berkacamata itu sudah menyinggung perasaan Melody dan tidak boleh melakukan hal yang sama kepada Stella. Dia menggertakkan giginya, berpikir bahwa dia tidak bisa membela Melody. Benar sekali, Nona Stella tidak bodoh. Mengapa dia menaruh bukti di tasnya sendiri? Si perencana pasti menaruh bukti di tasnya saat semua orang menuduh Melody. Dengan begitu, semua orang akan mengalihkan kesalahan kepada Nona Stella begitu kita semua menemukan pakaian di tasnya. Tegas wanita berkacamata itu. Stella menghela napas lega. Untungnya, wanita berkacamata itu telah memikirkan alasan untuknya. Ya, pasti begitu. Stella menoleh ke Lukas, matanya dipenuhi ketulusan dan air mata yang berkilauan. Lukas, kau harus percaya padaku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku bahkan merasa sedih ketika tanpa sengaja menginjak semut. Bagaimana mungkin aku menyakiti manusia lain? Lukas menatap acuh tak acuh pada wanita yang terbaring di hadapannya. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Dia pernah salah menilai wanita ini sebelumnya dan bahkan membelanya sebagai seorang teman. Kapan Stella menjadi seperti ini? Tanyanya dalam hati. Melihat Lukas tetap diam, Stella, dengan air mata masih mengalir di wajahnya, beralih ke Melody. Melody, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Di industri ini, persahabatan sejati sangat langka. Kau baru saja masuk, dan kupikir kau masih belum terpengaruh oleh hal-hal negatif. Aku tidak pernah menyangka kau akan mengkhianatiku seperti ini. Apa salahku? Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Katakan padaku, dan aku akan berubah. Jangan hancurkan aku seperti ini. Stella menangis hingga matanya merah dan bengkak. Dia melangkah maju beberapa langkah dan meraih tangan Melody. Melody, kenapa kau melakukan ini padaku? Cepat, akui saja kau diam-diam menyuruh seseorang memasukkan pakaian ini ke dalam tasku. Aku akan memaafkanmu jika kau menjelaskan semuanya kepada mereka. Aku tahu kau pasti punya alasan. Stella tampak sedih dengan air mata mengalir di pipinya. Seseorang berbisik, tidak perlu drama seperti ini. Lagi pula, ini pakaian siapa? Pasti ada sidik jari di hiasan logam pada pakaian itu. Mereka hanya perlu membawanya ke kantor polisi untuk mengidentifikasi sidik jari, dan semuanya akan jelas, kan? Stella langsung waspada begitu mendengar saran itu. Tidak, jangan pergi ke kantor polisi. Ini masalah antara aku dan Melody. Kita tidak perlu melibatkan polisi. Stella melirik Melody, yang tetap diam. Orang lain kemudian berasumsi bahwa Stella khawatir sidik jari Melody akan ditemukan di pakaian tersebut. Namun, Melody mencibir dan menepis tangan Stella. Nona Stella, apa yang Anda khawatirkan? Apakah Anda mengkhawatirkan saya, atau Anda khawatir kesalahan Anda sendiri akan terbongkar? Terima kasih, tetapi Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya. Saya bersedia pergi ke kantor polisi. Stella tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada pergelangan tangan Melody, dengan nada agak mengancam. Melody, jangan bodoh. Ini tidak akan berakhir baik untukmu jika kita membawa masalah ini ke kantor polisi. Apa kau pikir kau bisa melanjutkan karir aktingmu dengan catatan kriminal? Aku tidak ingin itu terjadi. Minta maaf saja kepada semua orang sekarang, dan kita akan melupakan masalah ini. Sadarlah, Melody. Sudah saatnya kau mengakui kesalahanmu. Melody tersenyum kecut padanya. Anda tidak perlu mengkhawatirkan saya, Nona Stella. Jawaban untuk masalah ini sudah jelas. Pakaian saya ada di rumah. Jika ada yang meragukannya, mereka bisa langsung datang ke rumah saya dan mencarinya. Pakaian di tas Anda jelas bukan milik saya karena ukurannya pun tidak sesuai dengan saya. Bab 2168. Melody mengangguk ke arah pakaian yang diletakkan di dalam tas.
Seseorang dengan hati-hati memeriksa ukurannya dengan tisu yang dililitkan di jari-jari mereka. Benar, Nona Melody biasanya tidak memakai ukuran ini, orang itu membenarkan. Melody mengenakan ukuran setidaknya satu ukuran lebih kecil daripada Stella, karena ia bertubuh ramping dan tidak terlalu berisi. Ukuran mereka sangat berbeda. Stella merasa bingung. Dia curiga seseorang menaruh bukti palsu di tasnya untuk mempermalukannya. Namun, jika pakaian itu sesuai dengan ukurannya, dia tidak bisa tidak curiga bahwa itu adalah pakaian yang dia simpan di rumah. Siapa yang mungkin melakukan ini? Tunggu, ini belum waktunya untuk memikirkan hal ini, pikir Stella. Para anggota kru secara bertahap mulai mempercayai Melody. Bahkan Lukas pun tampak condong kepadanya. Akan menjadi bencana jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Tidak mungkin dia membiarkan para anggota kru mengganggu semua rencana dan perencanaan yang telah dia susun dalam strategi ini. Hanya satu dari mereka, entah dia atau Melody, yang bisa keluar dari situasi ini tanpa cedera pada akhirnya. Lukas, kau harus percaya padaku. Aku tidak melakukan ini. Aku tidak tahu bagaimana pakaian ini bisa berada di dalam tasku. Sang juru kamera tetap diam, perlahan-lahan merasa bahwa ia mungkin telah salah paham terhadap Melody sebelumnya. Karena itu, ia ragu untuk memihak. Dia mengira Stella, sebagai aktris utama, akan mampu mengakali Melody, tetapi pada akhirnya, keadaan berbalik melawannya. Apapun yang dia lakukan selanjutnya sia-sia. Lukas menundukkan pandangannya ke arah Stella dan bertanya, "Nona Stella, apakah Anda yakin tidak ada hubungannya dengan masalah ini? Letakkan tangan Anda di dada dan katakan padaku. Kuharap kau tidak akan berbohong lagi." Mata Stella melebar. Apa maksud Lukas dengan itu? Mungkinkah dia yang memasukkan pakaian itu ke dalam tasku? Stella tidak berani berspekulasi lebih lanjut dan enggan berbicara. Meskipun banyak orang sudah percaya bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kejadian ini, dia tidak bisa mengakuinya di depan mereka. Apa yang ingin kau katakan, Lukas? Semua yang kukatakan adalah benar. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan kau tahu seperti apa aku ini. Seseorang dengan jahatnya menjebakku. Lalu, bisakah kau beritahu aku siapa yang ingin menjebakmu tanpa alasan yang jelas? Tanya Lukas dingin. Pernyataan sebelumnya sebenarnya memberi Stella kesempatan terakhir untuk mengaku. Karena bantuan yang diberikan ayah Stella kepadanya di masa lalu, Lukas tidak ingin hal ini berakhir dengan cara yang berantakan. Siapa lagi kalau bukan Melody? Lukas, apa kau tidak ingat apa yang kau katakan padaku saat makan malam kemarin? Kau bilang Melody itu rakus dan iri pada Tracy. Itulah motifnya. Dia takut popularitas Tracy akan melampauinya, jadi dia berencana untuk membuat Tracy masuk rumah sakit. Dengan begitu dia tidak akan bisa melanjutkan syuting. Sayangnya, dia meninggalkan rekaman pengawasan yang paling memberatkan sebagai bukti. Sekarang, untuk mengalihkan kecurigaan dari dirinya sendiri, dia menaruh bukti palsu di tas saya. Namun, kalian semua memutuskan untuk mempercayainya daripada saya. Saya sudah menjadi aktris terkenal. Alasan apa yang saya miliki untuk mencelakai aktris pendukung yang tidak sebaik saya? Saya adalah orang yang tidak bersalah. Stella menggelengkan kepalanya sambil mundur, tampak tak berdaya dan kecewa. Tidak ada yang bisa kulakukan jika kau tidak percaya padaku. Bahkan, kau sudah punya jawaban pasti di dalam hatimu, bukan? Semua orang menyaksikan drama itu berlangsung dalam diam. Sebelumnya, mereka hanya merasa gembira, tetapi seiring berjalannya waktu, rasanya semakin menegangkan. Mereka tidak menyangka akan ada segitiga cinta yang rumit antara Lukas, Melody, dan Stella. Tak heran Stella terus bersikeras bahwa Melody mencoba menjebaknya. Stella dan Melody sama-sama memperebutkan Lukas. Bab 2169. Menurut kalian siapa pelakunya? Banyak anggota kru mulai berdiskusi. Sejujurnya, aku masih berpikir itu Melody. Seperti yang dikatakan Nona Stella, dia tidak mungkin sebodoh itu memasukkan barang bukti ke dalam tasnya sendiri, kan? Jika itu dia, hal pertama yang akan dia lakukan adalah menghancurkan barang bukti. Mengapa dia membawanya ke lokasi syuting? Kurasa tidak. Bahkan yang terbaik pun bisa membuat kesalahan. Mungkin dia berpikir tidak ada yang akan mencurigainya,
jadi dia menjadi ceroboh dan tanpa sengaja membawa bukti bersamanya. Kurasa Melody bukan orang yang seburuk itu. Setiap hari dia datang ke lokasi syuting, diam-diam membaca naskahnya sampai tiba waktunya untuk adegannya. Meskipun dia tidak benar-benar berinteraksi dengan kami, dia memperlakukan semua orang dengan sama. Selain fluktuasi emosi yang intens selama berakting, saya belum pernah melihatnya kehilangan kendali atas emosinya dalam situasi lain. Apakah orang yang stabil akan melakukan sesuatu yang licik seperti ini? Dengan analisis ini, orang tersebut mengingat berbagai momen perilaku Melody di lokasi syuting. Meskipun Melody adalah pendatang baru, kemampuan aktingnya tidak hanya setara dengan aktor dan aktris senior. Dalam banyak adegan, ia bahkan tampak mengungguli mereka. Jika memang seperti yang kau katakan, tidak heran Nona Stella tidak menyukai Melody. Dia sudah bekerja sebagai aktris selama bertahun-tahun, namun aktingnya selalu kalah dibandingkan pendatang baru. Aku juga akan merasa frustrasi jika berada di posisinya. Bahkan aktris pendukung, Tracy, menunjukkan kemampuan akting yang patut dipuji. Ini bukan lagi era di mana penampilan saja bisa memikat penonton. Orang modern sering menghargai kombinasi kecantikan dan bakat, terutama seseorang seperti Melody. Hanya cuplikan karyanya saja sudah mendapatkan 800.000 penggemar baru. Popularitas seperti ini akan membuat siapapun iri. Seiring berjalannya cerita, Tracy secara bertahap muncul di adegan-adegan, menunjukkan kemampuan akting yang baik dan mendapatkan banyak penggemar. Di sisi lain, penampilan Stella dalam peran film barunya tidak terlalu menonjol, sehingga ia tidak memberikan dampak yang signifikan. Sutradara produksi yang bersebelahan sangat menyadari kemampuan akting Stella dan sikapnya yang seperti diva, jadi dia tidak benar-benar menuntut penampilan yang luar biasa darinya. Akibatnya, basis penggemarnya tidak banyak berubah, dan beberapa bahkan beralih menjadi penggemar Melody. Itulah hal tersulit bagi Stella untuk diterima. Setiap kali dia melihat para penggemar itu membicarakan betapa cantiknya Melody di obrolan grup mereka, Stella berharap dia bisa merobek mulut para penggemar itu melalui kabel internet. Mereka dulu mengatakan akan mendukungnya selamanya, namun tidak lama kemudian mereka mulai menyukai pendatang baru itu. Orang-orang ini sangat pelin-pelan, pikir Stella saat itu. Dia tidak tahan dan bahkan memerintahkan asistennya untuk melarang diskusi tentang aktor dan aktris lain di grup penggemarnya. Secara resmi, hal itu dikatakan untuk mencegah penyebaran komentar negatif tentang Stella, tetapi pada kenyataannya, hal itu didorong oleh rasa cemburunya. Dia membenci Melody. Keputusan untuk melarang diskusi akhirnya menyebabkan keresahan yang signifikan di dalam kelompok penggemar. Para penggemar tidak mengerti mengapa mereka tidak dapat dengan bebas mendiskusikan karya aktor dan aktris lain. Beberapa bahkan merasa bahwa manajemen kelompok penggemar Stella terlalu berlebihan, membatasi kebebasan mereka. Akibatnya, beberapa penggemar meninggalkan grup dan mulai mengikuti Melody sebagai gantinya. Stella sangat membencinya tetapi tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menginstruksikan asistennya untuk mengirimkan beberapa barang gratis lagi kepada para penggemarnya untuk meredakan situasi. Lagi pula, drama di antara para superstar bukanlah sesuatu yang bisa kita, orang biasa, pahami, kata mereka berdua sambil menyilangkan tangan, terus mengamati drama yang sedang berlangsung tanpa ikut bersemangat seperti yang lain. Bab 2170. Apakah kau yakin itu karena aku sudah memiliki jawaban tetap di hatiku dan bukan karena kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Tanya Lukas dengan acuh tak acuh. Pada saat itu, berbicara dengan Stella tidak ada gunanya. Apapun yang dikatakan orang lain, dia menolak untuk mengakui kesalahannya. Tidak, bukan aku. Kaulah yang tidak percaya padaku. Melody telah menipumu. Akulah yang tidak bersalah. Teriak Stella. Melody mengerutkan kening dengan tidak sabar ketika mendengar itu. Nona Stella, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik jika Anda terus memfitnah saya. Andalah yang seharusnya mengaku. Sikap acuh tak acuh Melody semakin membuat Stella marah. Dia menatap tajam dan membalas, kau pikir kau siapa? Kau tidak berhak memberitahuku apa yang harus kulakukan. Mengapa aku harus mengakui kejahatan yang tidak kulakukan? Aku sudah bilang bukan aku yang memasukkan pakaian ini ke dalam tasku. Jangan pura-pura, Melody. Ini pasti kamu.
Kamu pergi membeli pakaian ukuran lebih besar dan memasukkannya ke dalam tasku saat semua orang tidak memperhatikan. Melody melipat tangannya, dengan tenang mengamati luapan emosi Stella. Wanita ini sudah gila. Sejak hari Melody memutuskan untuk berakting, satu-satunya tujuannya adalah melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Dia merasa bahwa dia akan segera dibuktikan kebenarannya. Dia sangat menyadari bahwa dia harus memainkan peran yang lebih penting lagi, yaitu sebagai istri Lukas. Satu-satunya yang tetap tidak menyadari kenyataan adalah Stella. Dia percaya bahwa Melody adalah penghalang bagi hubungannya dengan Lukas, tanpa menyadari bahwa bahkan tanpa dirinya pun, keluarga Rivera tidak akan menerimanya ke dalam keluarga. Upaya Stella untuk mengemukakan argumen yang menyesatkan itu sia-sia. Siapapun yang memiliki otak yang berfungsi dengan baik tidak akan mau mempercayai penjelasannya yang hampir histeris. Namun, wanita berkacamata itu tetap memilih untuk membela Stella. Dia percaya Stella memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Melody. Jika sesuatu terjadi lagi di lain waktu, Stella mungkin akan ingat bahwa dialah yang selalu mendukungnya. Jangan biarkan Melody memperdayaimu. Dia selalu iri pada Nona Stella. Dialah yang mencoba menjebak Nona Stella. Seseorang di kerumunan mengerutkan kening dan bertanya padanya, apa hubunganmu dengan Nona Stella? Mengapa kau sampai sejauh ini melindunginya? Apakah kau bekerja untuknya sebagai orang dalam? Wanita berkacamata itu memperbaiki kacamatanya dan tertawa canggung. Apa yang kau bicarakan? Mengapa kau mencoba melibatkan aku juga? Aku tidak tahan melihat kalian semua secara membabi buta mempercayai Melody dan tidak mempercayai Nona Stella yang tidak bersalah. Hah, kami akan percaya siapapun yang punya bukti. Apa kau pikir kami semua sebodoh dirimu? Wanita berkacamata itu dikritik habis-habisan. Dia tidak mengerti mengapa para anggota kru, yang sebelumnya tampak begitu antusias dengan analisisnya tentang Melody, mulai mempercayai Melody. Stella menangis dan mengoceh tentang semua suka duka yang telah dia alami dengan Lukas selama bertahun-tahun. Wajahnya pucat dan matanya merah. Secara keseluruhan, dia tampak sangat sedih. Lukas, tolong percayai aku. Aku tidak melakukan ini. Bukankah kau selalu mendukungku sebelumnya? Mengapa kau tidak mau kali ini? Apakah karena Melody? Lukas mengerutkan kening. Dia tidak lagi ingin mendengarkan permohonan Stella yang tak henti-hentinya. Stella terus mati-matian berusaha mendapatkan kepercayaan Lukas, tetapi Melody semakin merasa jijik dengan pemandangan itu. Pada saat itu, Lukas mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan, memberikan instruksi singkat. Tiba-tiba, keributan besar terjadi di luar gedung. Sekelompok petugas polisi berseragam menerobos masuk. Tuan Lukas. Mereka menyapa Lukas, dan dia mengangguk. Mereka segera bertindak, memborgol pergelangan tangan Stella.